Haleluya. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan, dan kami yakin dan percaya biarlah berkat-Mu Tuhan turun atas kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan sharing akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah, hamba-Mu semakin berkurang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Selfless. Selfless lawan kata dari selfish. Selfless adalah nilai yang kita percayai dan kita hidupi dalam keseharian hidup kita. Selfless itu berarti tidak egois, peduli kepada sesama, memperhatikan hidup orang lain, suka menolong orang lain. Beda dengan selfish. Selfish itu egois, hidup itu berbicara semua tentang dirinya, mengutamakan haknya daripada kewajibannya. Semua berbicara tentang dirinya. Kita harus tahu bahwa selfless itu adalah nilai, kebenaran, dan sifat kepribadian Allah. Selfish kebalikannya, dia egois dan sangat merugikan, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga akan merugikan kepada orang lain. Di medsos kita bisa banyak melihat berita yang meresahkan kita. Di film-film remaja sekarang pun mengajarkan untuk membuli orang lain. Dan yang masih lagi tren hari ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina, contohnya. Hanya karena dua orang pemimpin ini, mereka perang sampai sekarang. Akhirnya banyak korban yang berjatuhan. Berapa banyak tentara yang meninggal, anak kehilangan bapaknya, bapak kehilangan anaknya dan keluarganya. Belum lagi bangunan yang hancur dalam peperangan, banyak harta dan nyawa jadi korban. Itu karena sifat-sifat kedua pemimpin yang tidak peduli akan kehidupan orang lain. Ini adalah sifat selfish, di mana waktu kita selfish itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Dalam Yakobus 3 ayat 16 kita baca di sana, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa banyak terjadi kejahatan yang terjadi di luar sana ya? Itu karena sifat selfish.
Ada banyak keluarga yang berantakan hanya karena papa dan mamanya selfish. Selfish itu melahirkan tuntutan. Maunya saya yang benar, kau yang salah. Dalam keluarga kalau terjadi seperti ini, yang korban itu adalah anak-anak kita. Makanya anak-anak banyak cari jati diri di luar dengan menggunakan narkoba, seks bebas, jadi begal, karena ada orang tua yang selfish. Palu, kota kita, ini masuk dalam peringkat keempat se-Indonesia yang memakai narkoba. Data dari BNN di tahun 2019 ada 61.857 orang pernah memakai narkoba. Penggunanya itu dari umur 10 tahun sampai 59 tahun. Maka dari itu kita perlu belajar tentang selfless. Kita hidupi agar hidup kita tidak kacau. Pribadi yang selfless selalu menemukan cara untuk berbagi dan menolong orang lain. Tetapi pribadi yang selfish selalu menemukan alasan untuk tidak berbagi dan menolong orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa di gereja ini banyak pelayanan yang terbuka untuk mau terlibat di dalam pelayanan. Yang terakhir, kita buka dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di sana ayat 3 dan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada 4 sikap yang kita pelajari dalam ayat ini. Yang pertama, kita tidak mencari kepentingan sendiri. Yang kedua, kita diajarkan untuk rendah hati. Yang ketiga, menganggap orang lain lebih utama. Dan yang keempat, janganlah hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Itu yang namanya tidak egois. Yang kita pelajari hari ini tentang selfless adalah, biarlah pribadi yang selfless selalu menemukan cara untuk berbagi dan menolong orang lain. Tetapi pribadi yang selfish selalu menemukan alasan untuk tidak berbagi dan menolong orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk bersikap selfless, bukannya selfish Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa biarlah firman yang kami pelajari dalam hari ini Tuhan, yaitu tidak mencari kepentingan diri sendiri Tuhan. Ajar kami untuk selalu rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada orang lain. Dan janganlah hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ajar kami untuk tidak egois Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang selalu melingkupi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.